Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku semuanya, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 3 subtema 2 tentang konversi satuan panjang menggunakan satuan baku. Sebelum kita belajar, kita akan review dulu ya teman-teman. Review materi kemarin. Teman-teman bisa mengingat kembali materi apa yang telah kita pelajari. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar macam-macam wujud benda. Wujud benda itu ada berapa? Ya, wujud benda itu ada 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Teman-teman masih ingat? Ya, alhamdulillah masih ingat semuanya. Selanjutnya, yaitu benda memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, benda itu memiliki massa atau berat. Benda memiliki massa, artinya massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat pada benda. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Ini ada sebuah benda. Yang pertama itu adalah kotak infak. Yang kedua ini adalah kotak tisu. Teman-temanku semuanya, dua benda ini memiliki ukuran yang hampir sama. Kotak infak ukurannya hampir sama dengan kotak tisu. Menurut teman-teman, manakah kotak yang memiliki massa yang lebih besar atau lebih berat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menimbang atau membandingkan kedua benda tersebut. Nah, setelah kedua benda tersebut ditimbang, hasilnya adalah kotak infak yang lebih berat. Mengapa? Karena kotak infak memiliki bahan penyusun yang berbeda dengan kotak tisu. Kotak infak terbuat dari kayu. Tentunya berat kayu ini lebih berat. Sedangkan kotak tisu terbuat dari plastik. Yang umumnya yang terbuat dari plastik itu memiliki berat atau massa yang lebih ringan. Ciri yang kedua yaitu benda memiliki ruang atau volume. Volume adalah ukuran ruangan yang ditempati suatu benda. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang lebih besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil, sedangkan benda yang besar memiliki volume yang besar. Nah, teman-teman semuanya, setiap benda itu mempunyai ciri-ciri. Nah, selain itu juga, benda itu juga dapat diukur. Selanjutnya, teman-temanku semuanya, kita akan membahas materi kita, yaitu konversi satuan panjang menggunakan satuan baku. Nah, pada materi yang lalu kita sudah menyinggung satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku yang biasa kita gunakan adalah sentimeter, meter, desimeter, bahkan kilometer. Teman-temanku semuanya, untuk lebih jelas, yuk kita simak materi kita tentang konversi satuan panjang menggunakan satuan baku. Ya, beberapa satuan panjang yang sering digunakan adalah kilometer, kemudian hektometer, kemudian dekameter. Selanjutnya ada meter, kemudian desimeter.
sentimeter, dan milimeter. Satuan kilometer apabila disingkat menjadi km. Kemudian HM untuk hektometer, dekameter disingkat menjadi DAM, meter disingkat menjadi M, desimeter disingkat menjadi DM, sentimeter disingkat menjadi cm, dan milimeter disingkat menjadi mm. Mari kita ulangi. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sudah hafal ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, mari kita belajar konversi satuan panjang. Apa itu konversi? Konversi adalah merubah satuan panjang satu ke satuan panjang yang lain. Langkahnya, kita bisa membuat tangga satuan panjang seperti berikut. Kemudian aturannya, setiap turun satu tangga maka dikalikan 10. Kita lihat, kilometer ke hektometer dikali 10, hektometer ke dekameter dikali 10, dekameter ke meter kali 10, meter ke desimeter dikali 10, desimeter ke sentimeter kali 10, dan sentimeter ke milimeter kalikan 10. Contoh konversi satuan panjang. Soal pertama, 3 km berapa meter? Kita lihat dari tangga satuan panjang, kilometer ke meter, maka turunnya adalah 3. Jadi bisa kita tulis 3 dikali, karena turun 3 ya, kali 1, nolnya ada 3 dikali 1000. Kita lihat bersama-sama, 3 dikali 1 hasilnya adalah 3, nolnya masih sisa 3, berarti tinggal kita tulis di belakangnya, yaitu 3000 meter. Soal kedua, 10 km berapa meter? Masih sama, turunnya adalah 3, maka 10 dikalikan 1, nolnya ada 3. 10 dikalikan 1 hasilnya 10, masih ada 0 sisa 3, berarti kita tulis saja hasilnya adalah 10.000 meter. Selanjutnya soal nomor 3, 7 meter kita mau jadikan ke sentimeter. Kita lihat pada tangga satuan panjang ternyata turunnya adalah 2, maka 7 dikali 100, hasilnya adalah 7 kali 1 sama dengan 7, tinggal tambah nolnya, 700 cm. Selanjutnya 20 meter berapa sentimeter? Turunnya juga 2, berarti 20 dikali 100, hasilnya adalah 20 dikali 1 hasilnya 20, nolnya tinggal kita tambahkan jadi 2000 cm. Soal kelima, 12 cm mau kita rubah ke milimeter. Ternyata sentimeter ke milimeter turunnya adalah 1, maka tinggal 12 dikalikan 10, hasilnya adalah 120 mm. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, bagaimana jika konversinya sebaliknya, atau kalau kita lihat pada tangga satuan yaitu naik ke atas. Peraturannya adalah ketika naik satu tangga maka dia dibagi dengan 10. Milimeter ke sentimeter dibagi 10, sentimeter ke desimeter dibagi 10, desimeter ke meter dibagi 10, meter ke dekameter dibagi 10, kemudian dekameter ke hektometer dibagi 10, dan hektometer ke kilometer juga dibagi 10. Contoh pertama, 5000 meter mau kita jadikan kilometer.
Ya, kita lihat pada tangga satuan panjang dari meter ke kilometer ternyata naik 3. Nah, berarti 5000 kita bagi 1, nolnya ada 3, dibagi 1000. Hasilnya adalah, cara pembagian mudahnya, karena 1000 ada nolnya 3 kita coret, 5000 juga punya 0 3 kita coret, tinggal 5 dibagi 1, hasilnya 5 km. Contoh kedua, 4000 cm mau kita rubah ke meter. Kita lihat pada satuan panjang cm ke meter ternyata naiknya adalah 2. Berarti 4000 kita bagi dengan 1, nolnya ada 2 atau 100. Sekarang cara membaginya, 100 punya 02 kita coret, 4000 punya 02 kita coret, hanya tinggal 40 dibagi 1, yaitu 40 meter. Soal ketiga, 150 mm kita mau rubah ke cm. Caranya adalah kita lihat milimeter ke cm naiknya hanya 1, berarti 150 dibagi 10. Kita coret nolnya satu-satu, tinggal 15 dibagi 1, hasilnya adalah 15 cm. Alhamdulillah sudah paham ya. Selanjutnya mari kita belajar soal cerita. Perhatikan soal berikut. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Berapa panjang pita tersebut dalam satuan cm? Kita lihat jawabannya. 5 meter 30 cm bisa kita tulis 5 meter ditambah 30 cm. Kemudian bisa kita bagi menjadi 2, 5 meter dan 30 cm. Yang kita rubah adalah yang satuannya meter. Ya, 5 meter kita rubah ke cm. Kita lihat pada tangga satuan panjang. Meter ke cm ternyata turunnya adalah 2. Berarti 5 dikalikan 100. Hasilnya adalah 500. Sekarang satuannya sudah sama, ada 500 cm dan 30 cm. Sekarang kita jumlahkan 500 cm ditambah dengan 30 cm. Kita lihat hasilnya, yaitu 530 cm. Jadi panjang pita yang dimiliki Benny adalah 530 cm. Demikianlah teman-teman semuanya materi kita tentang konversi satuan panjang menggunakan satuan baku. Untuk selanjutnya kita akan latihan soal cerita. Ya. Faisal hendak bermain ke rumah Agung. Jarak rumah Faisal ke rumah Agung adalah 2 km. Kemudian Faisal dan Agung bermain bersama menuju rumah Akbar sejauh 250 meter dari rumah Agung. Berapa meter jarak yang ditempuh Faisal sampai rumah Akbar? Bagaimana kita mencoba menjawabnya? Yang pertama, kita akan mengubah satuan kilometer menjadi meter seperti apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Nah, di sini 2 km kita jadikan meter. Kilometer menjadi meter itu melewati 3 tangga, berarti dikalikan 1000. Ya, kita coba 2 kali 1000. Hasilnya adalah 2000 ya. Hasilnya adalah 2000 meter. Selanjutnya 250 meter kita jadikan meter.
berarti tidak ada perubahan, tetap 250 meter. Kita akan menghitung berapa meter jarak yang ditempuh Faisal sampai rumah Akbar. Nah, di sini berarti jarak antara rumah Faisal ke rumah Agung ditambah jarak rumah Agung ke rumah Akbar. Berapa? 2000 meter ditambah 250 meter. Hasilnya adalah 2250 meter. Jadi jarak yang ditempuh Faisal adalah 2250 meter. Demikian teman-temanku semuanya materi kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman semuanya bisa paham dengan baik, sehingga nanti jika ada tugas atau ada tantangan, teman-teman bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Sampai di sini Ustadz cukupkan materi kita. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.